Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Luar biasa. Kita saat ini dipertemukan meskipun tidak tatap muka secara langsung, tetapi melalui daring kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat. Dan sangat luar biasa, kalian adalah orang-orang yang terpilih karena kalian diterima di SMK Negeri 1 Juwiring. Oleh karena itu, marilah kita buktikan bahwa Anda layak menjadi orang-orang yang terpilih. Perkenalkan, nama saya Ibu Nani Kreswinanti. Untuk kelas 10 ini nanti saya akan mengajar mata pelajaran korespondensi. Untuk perkenalan dari kalian, kalau kalian belum familiar dengan e-learning, maka nanti silakan kalian bisa melalui WA group. Silakan kalian ketik nomor, nama lengkap, kemudian asal sekolah. Untuk pelajaran korespondensi ada 10 kompetensi dasar atau KD yang nantinya akan kita pelajari di semester gasal dan di semester genap. Untuk yang di semester gasal itu ada 5 KD. Di situ silakan kalian perhatikan tertulis 3.1. 3 itu adalah kode KD pengetahuan, sedangkan 4 itu adalah kode KD keterampilan. KD yang pertama, memahami komunikasi kantor. Untuk keterampilannya, melakukan klasifikasi komunikasi kantor. Yang kedua, menerapkan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia. Keterampilannya, melakukan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia. KD yang ketiga, menerapkan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Yang ketiga, melakukan komunikasi telepon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Yang keempat, menerapkan tata naskah dalam kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia. Keterampilannya, membuat naskah surat menyurat bahasa Indonesia. KD yang kelima, menerapkan tata naskah surat menyurat bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Sedangkan keterampilannya, membuat naskah surat menyurat bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Baiklah, marilah kita memasuki KD yang pertama, yaitu memahami komunikasi kantor. Apakah tujuan kita mempelajari KD yang pertama, yaitu memahami komunikasi kantor? Tujuannya, peserta didik dapat yang pertama, menjelaskan pengertian komunikasi kantor dengan benar berdasarkan sumber yang diperoleh secara kreatif dan kritis. Yang kedua, menjelaskan proses komunikasi. Yang ketiga, memahami komunikasi kantor. Yang keempat, mengidentifikasi bentuk dan sarana. Yang kelima, melakukan klasifikasi komunikasi kantor. Komunikasi sering kita melakukan, kita mendengar. Apa itu komunikasi? Bahkan saat ini pun kita sedang melakukan komunikasi. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses kegiatan penyampaian pesan atau informasi
yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha untuk mendapatkan saling pengertian. Nah, proses komunikasi ini kalau dilakukan di kantor atau di suatu instansi, maka komunikasi ini disebut dengan komunikasi kantor. Yang kedua, dalam KBBI, yang dimaksud dengan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, dapat pula berarti hubungan atau kontak. Dari dua pengertian ini sebetulnya maksudnya adalah sama, yaitu suatu proses kegiatan penyampaian pesan atau informasi, di mana pesan atau informasi itu mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendapatkan saling pengertian. Bagaimanakah proses komunikasi itu dapat terjadi? Yang pertama itu adalah dari komunikator. Siapakah komunikator itu? Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan. Contoh, saya saat ini mau menyampaikan materi atau pesan kepada kalian. Berarti di sini saya sebagai komunikator. Saya akan apa? Menyampaikan informasi atau materi. Lah, saya menyusun materi, membuat materi. Materi yang akan saya sampaikan kepada kalian itu saya buat dengan menggunakan PowerPoint. Kemudian menggunakan aplikasi Bandicam. Lah, materi yang akan saya sampaikan kepada kalian itu namanya adalah pesan. Pesan itu akan saya sampaikan kepada kalian dengan menggunakan media. Medianya apa? Saya membuat materi itu dengan menggunakan laptop. Kalian di sini komunikan itu siapa? Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Kalian di dalam menerima pesan itu menggunakan apa? Menggunakan HP. Kemudian supaya pesan yang saya sampaikan itu dapat kalian terima, berarti saya harus menggunakan internet. Laptop, HP, itu adalah internet, itu adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi. Materi yang disampaikan oleh komunikator tadi kepada komunikan di sini tadi siapa? Ya, betul sekali. Komunikan di sini adalah kalian sebagai siswa akan menerima pesan dari komunikator. Pesan yang disampaikan oleh komunikator itu nanti akan kalian pahami. Nah, setelah kalian pahami, maka nanti bisa ada tanggapan ke komunikator. Kalau di dalam memahami kalian itu kurang, maka kalian nanti bisa menanyakan kepada komunikator. Tetapi kalau kalian nanti sudah tidak ada yang perlu ditanyakan atau istilahnya kalian sudah paham, berarti sudah tidak ada pertanyaan. Dan kalau komunikator menanyakan segala sesuatu yang kaitannya dengan materi komunikasi kantor, kalian akan dapat menjawabnya. Nah, ini adalah tanggapan atau feedback. Jadi tanggapan atau feedback di sini adalah kalian paham atau belum tentang materi yang disampaikan kepada
komunikator. Unsur-unsur komunikasi. Unsur komunikasi yang pertama itu adalah komunikator. Siapa tadi komunikator? Ya, betul. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Kalau contohnya tadi, di sini adalah saya atau Ibu Nani. Yang kedua itu adalah pesan. Pesan itu apa? Pesan itu adalah berita atau informasi yang akan disampaikan. Saluran atau media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Tadi contohnya apa alatnya tadi? Ya, betul sekali. Alatnya tadi yang digunakan adalah laptop, kemudian HP, kemudian internet. Berikutnya, gangguan. Gangguan atau sering dikenal dengan barrier. Gangguan di sini contohnya adalah sinyal yang tidak ada, kuota habis. Kemudian komunikan. Komunikan tadi apa? Siapa? Komunikan tadi adalah orang yang menerima pesan. Dalam hal ini tadi yang dimaksud dengan komunikan adalah siswa. Yang terakhir, unsur komunikasi yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback di sini contohnya tadi adalah siswa paham atau belum tentang materi yang diajarkan. Kita kupas satu persatu media komunikasi. Media komunikasi merupakan sebuah sarana atau alat yang dipakai sebagai penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak. Media sangat dominan dalam berkomunikasi. Ialah panca indera manusia, seperti mata, telinga. Macam-macam media komunikasi. Media audio. Audio itu apa? Audio itu bisa didengar. Contoh, radio, tape recorder, telepon, kentongan. Media visual. Visual itu apa? Visual itu adalah bisa dilihat. Yang pertama, surat kabar, poster, OHP. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual itu bisa dilihat dan bisa didengar. Contoh, TV, video, film. Berikutnya adalah asas komunikasi. Yang pertama, kemudahan dalam pengiriman informasi. Yang kedua, informasi itu mudah dimengerti. Ketiga, kesamaan pengertian. Keempat, penggunaan alat komunikasi yang sederhana. Berikutnya, bermanfaat dan menguntungkan. Ini asas komunikasi supaya komunikasi itu dapat berjalan dengan baik. Apa fungsi komunikasi? Yang pertama, menyampaikan pikiran atau perasaan. Yang kedua, tidak terasing atau terisolasi dari lingkungan. Ketiga, mengajarkan atau memberitahukan sesuatu. Keempat, mengetahui atau mempelajari dari peristiwa di lingkungan. Berikutnya, mengenal diri sendiri.
memperoleh hiburan atau menghibur orang lain, mengurangi atau menghilangkan perasaan tegang. Berikutnya, mengisi waktu luang, menambah pengetahuan dan merubah sikap serta perilaku kebiasaan, membujuk atau memaksa orang lain agar berpendapat, bersikap, atau berperilaku sebagaimana diharapkan. 4. Kerangka fungsi komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi sosial. Sebagai komunikasi sosial, setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi kalian berkomunikasi, melihat komedi, kemudian kalian melakukan komunikasi dengan orang lain, itu termasuk komunikasi sosial. Untuk apa? Untuk menghibur, untuk memupuk hubungan dengan orang lain. Yang kedua, komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Contoh, kalau kita mau melakukan komunikasi supaya orang itu bersimpati kepada kita, orang itu akan bersedih, berarti bagaimana ekspresi kita untuk menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Misalnya kita melakukan komunikasi itu dengan ekspresi sedih, dengan menangis, dan sebagainya. Komunikasi ritual. Komunikasi ritual bertujuan untuk komitmen mereka kepada tradisi keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideologi, atau agama mereka. Berikutnya, komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan. Tujuan di sini adalah tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajak, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga menghibur. Ini yang dimaksud dengan komunikasi instrumental. Faktor komunikasi. Komunikasi yang kita sampaikan itu nanti bisa dipahami dan juga bisa tidak dipahami. Agar komunikasi itu dapat berhasil, maka ada faktor-faktor penunjangnya. Yang pertama adalah kecakapan komunikator. Bagaimana komunikator itu mau menyampaikan pesan, maka ia harus cakap, harus menguasai materi yang nantinya akan disampaikan. Yang kedua adalah sikap komunikator. Bagaimana sikapnya? Yang ketiga, pengetahuan komunikator. Berarti dia harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang informasi yang nanti akan disampaikan. Kemudian keadaan fisik komunikator. Fisiknya itu nanti juga akan menentukan. Contoh, apakah di dalam menyampaikan nanti komunikator itu dalam keadaan sakit ya atau tidak, itu nanti juga akan ikut menunjang. Yang terakhir itu adalah sistem sosial. Faktor penghambat.
Yang pertama, kecakapan yang kurang baik. 3, sikap yang kurang tepat. Pengetahuan kurang memahami sistem sosial. Prasangka atau prejudice yang tidak mendasar. Kesalahan bahasa. Jarak komunikator dan penerima. Indera yang rusak. Ini untuk faktor penghambatnya. Berikutnya adalah lambang komunikasi. Lambang dalam komunikasi adalah huruf atau tanda yang mengandung maksud tertentu yang digunakan dalam berkomunikasi. Guna lambang dalam berkomunikasi adalah sebagai media yang digunakan komunikator untuk mempengaruhi komunikan agar terbentuk pengertian yang sama, sehingga warta, pesan, atau informasi yang disampaikan oleh komunikator menjadi jelas. Lambang komunikasi yang pertama yaitu lambang bahasa. Apa yang dimaksud dengan lambang bahasa? Lambang bahasa yaitu lambang yang menggunakan bahasa, baik dalam komunikasi lisan maupun tertulis. Lambang bahasa contohnya saat ini. Saya menyampaikan materi dengan menggunakan contohnya yaitu bahasa lisan, bahasa Indonesia. Tertulis misalnya melalui surat atau surat menyurat. Yang kedua, lambang gerak, yaitu lambang yang menggunakan gerakan anggota badan. Contoh, mengangguk. Artinya kita setuju. Geleng kepala. Artinya kita tidak setuju. Jempol. Artinya bagus. Lambang warna, yaitu lambang yang menggunakan warna-warna dalam berkomunikasi. Contoh, traffic light. Warna merah artinya berhenti. Hijau, jalan. Kuning, hati-hati. Berikutnya adalah lambang gambar, yaitu lambang yang menggunakan gambar, poster, iklan, dan lain-lain. Contoh, kalau ada biasanya di dalam jalan-jalan itu ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu adalah lambang gambar yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Berikutnya adalah jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan dan tertulis. Lisan, contohnya saat ini saya memberikan materi secara lisan. Tertulis, menggunakan surat atau nanti kita akan mempelajari yaitu surat menyurat. Yang kedua, komunikasi verbal dan non-verbal. Verbal menggunakan kata-kata atau menggunakan tulisan. Kalau non-verbal itu menggunakan lambang atau gerakan tubuh. Contoh tadi, mengangguk, menggelengkan kepala, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu komunikasi ke bawah, ke atas, dan ke samping. Komunikasi ke bawah, contoh, kalau di suatu kantor komunikasi ke bawah itu adalah pimpinan memberikan instruksi kepada bawahan atau pimpinan menyampaikan informasi kepada karyawan. Ke atas, karyawan memberi masukan kepada pimpinan. Ke samping itu antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, di mana
wewenang dan kedudukannya sama, itu nanti akan saling memberi masukan, saling memberi informasi. Yang keempat, komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal itu adalah komunikasi yang terjadi di suatu kantor, instansi, atau sekolah. Saat ini saya melakukan komunikasi dengan kalian, itu namanya adalah formal. Mengapa? Ini terjadi di sekolah, di mana saya mengajar atau menyampaikan materi kepada kalian. Contoh di kantor lagi yaitu apa? Rapat. Pimpinan memberikan instruksi kepada sekretaris atau memberikan perintah. Contoh komunikasi informal. Contoh komunikasi informal yaitu kalian berkomunikasi dengan orang tua, dengan teman kalian, dengan adik kalian. Istilahnya informal yaitu di luar kantor. Atau yang dibahas itu adalah hal-hal yang sifatnya tidak formal. Kemudian yang kelima, komunikasi satu arah dan dua arah. Yang dimaksud dengan komunikasi satu arah itu adalah komunikasi di mana kita hanya menyampaikan informasi. Kita tidak ingin mendapat tanggapan. Sedangkan yang dimaksud dengan dua arah itu adalah komunikasi di mana kita saling memberikan informasi dan kita juga saling mendapatkan tanggapan. Contoh dua arah itu adalah rapat. Satu arah itu contohnya adalah pimpinan memberikan informasi kepada karyawan atau kepada bawahannya. Berikutnya adalah bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi berdasarkan proses. Yang pertama yaitu komunikasi langsung. Komunikasi langsung itu adalah komunikasi melalui tatap muka. Yang kedua adalah komunikasi tidak langsung, yaitu komunikasi yang dilakukan tidak secara langsung atau menggunakan alat atau media. Contoh, saat ini saya melakukan komunikasi tidak langsung. Kenapa? Karena saya menggunakan media. Medianya laptop, internet, dan HP. Yang kedua, berdasarkan sasaran. Yang pertama adalah komunikasi massa. Komunikasi massa itu apa? Komunikasi massa adalah komunikasi yang disampaikan kepada orang banyak, di mana komunikator itu tidak tahu siapa yang nantinya akan menerima pesan. Contoh, informasi tentang COVID-19 yang disampaikan melalui media televisi. Itu contoh dari komunikasi massa. Kenapa? Karena komunikator tidak tahu satu persatu siapa saja yang menerima informasi tersebut. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu adalah komunikasi yang disampaikan kepada kelompok tertentu, di mana komunikator itu akan mengenal satu persatu dari orang yang diberi informasi. Yang ketiga, komunikasi perorangan. Contoh komunikasi perorangan, kalian ngobrol dengan teman kalian. Kemudian kalian ngobrol dengan orang tua. Kalau di kantor perorangan contohnya
pimpinan memberikan instruksi atau memberikan perintah kepada sekretaris. Yang ketiga, berdasarkan arah pesan. Yang pertama yaitu komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah itu adalah komunikasi yang sifatnya hanya memberi informasi. Contohnya tadi sudah, yaitu siapa? Pimpinan memberi informasi atau memberi perintah kepada sekretaris atau kepada bawahan. Yang kedua, komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah yang pertama adalah komunikasi vertikal. Vertikal itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Contohnya, pimpinan dengan karyawan, karyawan dengan pimpinan. Itu komunikasi vertikal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang terjadi antara karyawan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sama. Yang ketiga adalah komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal itu juga sama, memiliki komunikasi yang dilakukan oleh karyawan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Maaf, kalau komunikasi horizontal tadi sama, wewenang dan tanggung jawabnya sama. Tetapi kalau komunikasi diagonal itu adalah wewenang dan tanggung jawabnya berbeda. Contoh, antara manajer dengan kepala bagian. Yang ketiga itu adalah komunikasi ke segala arah. Contohnya adalah rapat. Di mana rapat itu ada pimpinan, ada karyawan yang ada di bawahnya, ada manajer, kemudian ada karyawan. Nah, ini yang dimaksud dengan komunikasi ke segala arah. Dari apa yang sudah saya sampaikan, tugas kalian yang pertama, coba Anda cari dari internet atau dari sumber lain tentang skema proses komunikasi. Yang kedua, buatlah contoh-contoh proses komunikasi di sekolah, di jalan, atau di rumah. 3. Buatlah contoh hambatan dalam proses berkomunikasi. 4. Fotolah seseorang sedang melakukan komunikasi. Jumlahnya 4 foto. Boleh diambil langsung, boleh diambil dari TV. Maksudnya di TV itu ada komunikasi. Ya. Silakan kalian foto, itu boleh. Boleh kalian ambil dari internet. Dan berilah keterangan dari masing-masing foto itu. Silakan, boleh tugas ini kalian tulis tangan, kemudian kalian foto, kemudian silakan fotonya kalian kirim melalui WA group. Atau nanti kalau e-learningnya sudah aktif, akun kalian sudah diaktifkan kembali, maka ini nanti, tugas ini nanti akan saya share atau akan saya masukkan ke e-learning, tinggal nanti kalian menjawab melalui e-learning. Demikian materi KD yang pertama, yaitu memahami komunikasi kantor. Bagi kalian yang belum jelas, silakan kalian nanti bisa bertanya, boleh menggunakan e-learning,
boleh kalian menggunakan WA Group. Dan untuk materi yang akan datang, KD yang kedua, yaitu menerapkan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia. Sedangkan keterampilannya yaitu melakukan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya tetap berpesan, stay at home. Jaga kesehatan. COVID-19 saat ini belum selesai, tetapi masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, saya berpesan, stay at home. Kalau terpaksa keluar, silakan kalian memakai masker, jaga jarak, bawa sanitizer atau sering cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Salam sehat. Terima kasih. Selamat pagi.